visi dan prakasa perubahan ini Bapak Ibu Guru atau Ibu Guru berkolaborasi untuk menyampaikan sticky notes pada anak-anak agar anak-anak menorehkan cita-cita masa depannya. Jadi cita-citanya apa pada masa depan yang diharapkan oleh mereka. Ini penting diketahui oleh Bapak Ibu gurunya agar supaya dapat menjembatani pendidikan di SD agar kelak mereka dapat mewujudkan cita-citanya, juga agar dapat menguatkan anak-anak dalam belajar sehingga kedepannya mereka dapat menggapai cita-citanya. Adapun Bapak Ibu gurunya melengkapi lembar kerja diskusi kalimat rumpang. Kepada Tuhan, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Di sekolah, kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak, dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, giat belajar, terampil, berasaskan nilai-nilai budaya dan karakter bahasa. Menurut pendapat Bapak atau Ibu, apakah visi sekolah tersebut telah berpihak pada murid ataukah ada yang ingin disesuaikan dengan prinsip Merdeka Belajar atau karakter profil pelajar Pancasila? Menurutnya kurang tepat karena belum sepenuhnya berpihak pada murid, karena visi tersebut kurang komponen inovatif dan kolaboratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ovi yang sudah mewakili dan murid-murid yang sudah menyampaikan cita-citanya. Sekolah saya, semoga ke depan sekolah saya lebih maju, lebih berprestasi. Terima kasih karena sudah melibatkan saya sebagai siswa dalam diskusi. Tepuk tangan. Terima kasih juga untuk Ana dan kawan-kawan yang sudah ikut berkolaborasi dalam diskusi visi dan prakasa perubahan di SD kita. Anak-anak sedang menyampaikan cita-citanya di masa depan. Coba Aisyah, kamu cita-citamu pengen jadi apa? Dokter. Oh, jadi dokter. Ana? Dokter. Dokter juga. Nur Azizah pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Kamu siapa? Iya, Elsa pengen jadi apa? Dokter. Dokter semua. Walah, kamu? Pengen jadi arsitek. Oh, pengen jadi arsitek. Alhamdulillah cita-cita mereka sangat luar biasa.
Semoga harapan mereka dan cita-cita mereka tercapai. Amin. Teman-teman yang bertuju mempunyai visi yang berbeda, jadi kami hanya menyampaikan secara garis besarnya bahwa di kelompok 2 walaupun ada 7 visi, tapi ada satu karakter yang sama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang lainnya beda. Alhamdulillah di kelompok kami beragam. Tadi menyampaikan banyak menjadi masukan, salah satunya ada yang SMK, itu menjadi bahan masukan. Ada yang dari guru SD yang pesisir, ada dari guru SD yang pertengahan, ada yang sampai di Tempo Sulit di Moga ujung sebelah sana. Ternyata visi mempengaruhi lingkungan atau situasi yang ada di situ. Oh iya, balik ya. Oh iya. Terima kasih. Ya, karena arahnya kayaknya ke Blueprint, jadi waduh. Yang kedua, perlu kami paparkan juga, bertuju mempunyai kesamaan di bidang bernalar kritis. Guru kelas 1 pun arahnya sama, biar dia kritis, diberi gambar kayak tadi, terus dia menyampaikan. Yang kelas tinggi lebih bahaya lagi, dikasih gambar, suruh cerita, suruh mengungkapkan permasalahannya apa, sampai solusinya seperti apa. Contoh kayak gambar banjir, dia suruh ngarang opsi sendiri, permasalahannya suruh ngarang sendiri, sampai tindakan penyelesaian suruh ngarang sendiri. Jadi yang sama itu hanya 2, rata-rata ada yang bernalar kritis dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesamaan. Nah, yang beda-beda tergantung dengan situasi lingkungan mereka berada. Saya baru tahu ternyata lingkungan yang mereka tempati untuk memberikan ilmunya berpengaruh dengan lingkungan. Selanjutnya di situ muncul lagi ada yang teman kami SMK tentang kewirausahaan. Ini yang sulit diterapkan sekali tadi ada pertanyaan di sekolah dasar. Sekolah dasar tadi disampaikan P5-nya hanya pol-pole bahasa Indonesia. Itu hanya buat di rumah, kadang nuwun sewu ada yang dibantu orang tua, di sekolah dijual. Pol-polnya kayak tadi makanan tok lah, kayak SMK gawe iri, sampai membuat sesuatu teh yang berasal dari daun ketapang. Daun ketapang ya Bu, ketapang teh ini wilayah Pemalang. Beda-beda. Ternyata apakah tadi ada pertanyaan bisa dibuat di SD? Tidak. Itu bisa tapi secara teorinya barangkali anak atau guru bisa mempraktekkan di rumah untuk ditujukan kepada P5. Untuk selanjutnya dari pemaparan yang visi dari sekolahnya disampaikan, terus baja yang mereka sampaikan, kurang lebihnya itu yang menjadi gambaran kami, resume kami, kesimpulan kami dari kelompok kami bahwa tadi yang pertama adalah visi boleh sama, tapi baja penerapan yang kegiatannya akan diukur berbeda dengan wilayah. Contoh kayak tadi di daerah pesisir, di taman berpola berpikir kritisnya ternyata prakteknya berbeda dengan yang Bu Tanti di daerah ujung gunung. Ternyata beda. Tema yang dipasang sama, penerapannya, kegiatannya beda. Kami baru sadar. Jadi belum tentu kegiatan yang ada di pesisir akan diterapkan di sana. Ternyata yang sama hanya kegiatannya, prakteknya ternyata beda. Yang kedua, kesimpulan kedua bahwa tetap mengedepankan yang namanya adalah jiwa kepemimpinan. Yang kedua adalah bernalar kritisnya juga diarahkan kepada keberadaban. Contohnya yang sekarang baik anak kelas bawah sampai SMK sudah banyak bermain HP. Di situ banyak muncul walaupun
divisinya tidak ada, tapi ditekankan keberadaban siswanya, walaupun masuk kepada tingkah laku atau berperilaku yang luhur. Jadi itu resume kami secara garis besarnya. Mohon maaf, itu yang bisa kami simpulkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas ataupun kurang nyaman di Bapak Ibu yang ada di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak sudah mereview tadi di modul 1.3. Kita istirahat sebentar aja. Ini dulu ya Bapak Ibu. Selama 15 atau 10? 16 ya. Ini jadwalnya break. Sebenarnya jam 10.15 sampai 10.30.